Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Senator DPD RI, dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, saya Indah dan bersama teman saya Tias. kali ini akan menjadi host podcast The Voice DPD RI untuk beberapa menit ke depan menemani Sobat Senator semua. Dan di depan kita Tias, Oke, siapa nih? kita udah ada kedatangan tamu nih. Siapa tuh? Sesuatu yang baru di DPD. Wow. Wangi-wanginya masih sedap gitu ya. Fresh. Fresh banget ya. Langsung aja kita kenalan sama mereka. Oke. CPNS DPD RI angkatan tahun 2021. Boleh kenalin diri kalian masing-masing nggak? Boleh, Mbak. Dari yang cowok dulu ya. Oke. Halo Sobat Senator, perkenalkan saya Danang Kusuma. Saya CPNS di Setjen DPD RI dan formasi yang saya lamar di instansi ini adalah analis barang milik negara, BMN ya. BMN. Oke. Yang Ya. kamu? Ya, halo semuanya. Nama saya Nina Kristianti. Saya CPNS di Setjen DPD RI. Saya sebagai analis laporan keuangan. Oke. Jadi yang pertama ini Danang, Danang SK Nina penempatannya di BMN. ya. Siap. Dan yang kedua ini Nina, Nina. di Analis laporan keuangan. berarti di keuangan ya, Iya, di di Biro keuangan. Perencanaan Keuangan. Iya. Oke. Gimana nih kesan-kesan kalian kemarin mengikuti tes CPNS CAT ya? Iya, CAT. Gimana nih? Boleh dibagikan nggak Ceritanya. kesan-kesannya tuh kayak apa sih? Apakah susah atau biasa aja atau gimana? Dari Danang dulu mungkin. Oke, kalau saya sih yang pertama mungkin bersyukur dulu Mbak ya. Bersyukur karena lolos CPNS, kemudian ditempatkan di Setjen DPD RI di Kompleks Senayan ini. Ya memang prosesnya memang agak panjang dan cukup melelahkan ya, karena dari kita mulai daftar itu dari Agustus 2021, kemudian berproses ikutin tes pertama SKD itu di September, kemudian SKB itu di bulan November, kemudian pemberkasan di bulan Januari Februari, dan baru kemudian kita masuk dan menerima SK CPNS di bulan Maret bulan lalu gitu. Jadi cukup panjang ya prosesnya ya. Sebenarnya sama sih, kita juga dulu begitu ya. panjang Memang ya. mungkin membutuhkan proses yang panjang, terutama untuk pemberkasan ya. Ya Iya. kan kita mencari-cari data lagi, ya kan, yang data sekolah kita yang dari mulai SD, SMP, SMA dan seterusnya kan. Betul, Mbak. Oke, kalau Nina gimana nih? Kesan pesannya ya sama. Maksudnya kita nunggu panjang banget dari awal kita administrasi, nunggu deg-degan ya Mbak. Nunggu lolos nggak setelah itu CAT yang pertama lalu nunggu lagi apakah lolos apa enggak, sampai wawancara terakhir kemarin bulan Desember kalau nggak salah ya. Setelah itu kita nunggu lagi sampai ada pengumuman untuk TMT. Oh iya, berarti alhamdulillah ya. Iya. Udah lulus, tes CPNS-nya udah keterima di DPD, tapi ada yang menarik nih. Kenapa kalian memilih Ya, DPD ya, RI? ya. Ya kan itu yang Dari yang sekian ingin banyak kita instansi ya, iya, di kan sini banyak tuh. kementerian lembaga di Indonesia Betul. ini, kenapa kalian milihnya DPD? Kalau saya mungkin karena dekat stasiun kali ya. Oh enggak. karena tinggal di Bogor, terus Oh iya, akses ke akses naik kereta, kemudian di DPD ini kan dekat stasiun Palmerah. ekonomis ya. Iya. Jadi kayaknya aksesnya lebih mudah gitu. Oh enggak. Jadi kalau pemilihan kenapa Setjen DPD, yang pertama karena memang pada saat pembukaan formasi itu kan kita harus menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan kan. Nah kebetulan memang di Setjen DPD ini ada formasi atau lowongan yang memang sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Karena latar pendidikan saya kan D4 akuntansi manajemen pemerintahan, terus kemudian formasi analis BMN itu dia membuka untuk lulusan S1 atau D4 akuntansi, S1 D4 manajemen atau S1 D4 pemerintahan gitu. Nah kebetulan karena saya latar belakang pendidikannya D4 akuntansi manajemen pemerintahan, ya udah kemudian akhirnya saya mengajukan lamaran ke Setjen DPD RI ini. Jadi relate ya antara background pendidikan sama pekerjaan yang sekarang diambil ya. Iya, kalau dengan latar belakang pendidikan relate Mbak. Kalau sebelumnya kerja di mana nih? Nah ini dia yang jadi saya sebelumnya pengalaman kerja di media TV nasional, di salah satu TV nasional, TV berita nasional. Sebagai?
Jurnalis. Jurnalis. Dan ya posisinya reporter sih, Reporter. Gitu. Berapa lama di sana? Dari 2013 sampai ya 2000 sampai terakhir kemarin berarti 2002. Lama juga ya. Cukup Sekitar lama. 7-8 tahun ya. Pengalamannya cukup lama. Lama banget. Iya, dan kalau di kita pekerjaan Danang yang kemarin itu cocoknya di humas. Ya. Iya, tapi kan memang untuk lamar CPNS itu kan harus sesuai dengan latar belakang Iya, pendidikan, betul bukan sesuai sekali. dengan pengalaman kerja. Betul. Nah, ini mungkin jadi mungkin jadi bahan masukan nanti kalau misalnya ada pembukaan CPNS, mungkin nggak hanya dilihat dari latar pendidikan, tapi bisa dilihat dari pengalaman kerja, mungkin ya. Oh, ini aturan ya. Ini berbicara soal aturan agak riskan. Iya. Nah, kalau Nina sendiri gimana? Udah pernah kerja sebelumnya di mana? Pernah, sebelumnya saya kerja di manufaktur. Yang pertama itu di otomotif, yang kedua di makanan. Oh, gitu. Manufakturnya sebagai akunting juga. Jadi kenapa lamarnya di sini juga sebagai analis laporan keuangan, karena emang dari dulu saya tuh suka gitu ditempatin di bagian keuangan. Luar biasa ya. Luar biasa. Kita malah justru ngejelimet ya. Pandai berhitung. Mereka berdua pandai berhitung. Pandai berhitung sekali ya ampun. Cocok lah dengan pendidikan yang relate sama pekerjaan. Mudah-mudahan nanti bisa membuat DPD lebih maju lagi ya. Betul. Amin. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak Tias? Mau tanya nih. Oke. PNS itu memang pengen banget jadi PNS atau karena kepentok, misal orang tua kan kadang-kadang suka bilang ya, kamu jadi PNS aja karena ininya masa depannya bagus atau lalalala gitu kan. Nah, terus kamu sendiri tuh gimana? Emang pengen banget jadi PNS atau sebenarnya memang pengennya jadi jurnalis itu? Iya, ini kan salah satu pilihan hidup ya. Dilema ya. Ya, jadi PNS itu kan memang jadi salah satu pilihan hidup gitu kan. Ya, karena memang ada kesempatan untuk menjadi aparat sipil negara gitu, aparatur sipil negara gitu kan. Ya, kemudian saya coba untuk jadi bagian ini gitu kan. Karena menjadi ASN itu ya selain bisa berkontribusi secara langsung, terus juga bisa memberikan pelayanan pada publik gitu kan. Terus kita juga bisa tahu bagaimana birokrasi pemerintahan secara langsung gitu kan. Ya akhirnya saya memutuskan untuk saya akan coba untuk jadi ASN, dan alhamdulillah semoga jalannya saya bisa jadi ASN. Oke. Rezekinya ya di sini. Oke, saya menyambung ya. Sekarang udah kan keterima jadi CPNS DPD RI. Sudah berapa lama? Jadi CPNS ya? Iya. Kalau kita lihat dari TMT-nya berarti 1 Maret. Per 1 Maret kemarin. Dan 1 Maret. Sekarang lagi ditempatin Di inspektorat. di inspektorat. Nah, ini ada yang unik ya dari CPNS angkatan 2021 ini ya, Tias ya. Karena kalau kita dulu kan begitu dapat SK langsung ditempatkan di mana tempat SK kita ditempatkan kan. Kalau mereka ini ada yang unik. Iya. Jadi apa tuh? Yang unik ya? seperti tadi apa yang Danang bilang, jadi dia itu sebenarnya SK-nya di Analis BMN. analis BMN, Iya. tapi sekarang dia lagi ditempatin di inspektorat. Kemudian 2 minggu Berikutnya. selanjutnya di biro yang lain. Iya, betul. Nah, gimana nih kesan pertama bekerja sebagai ASN di DPD dari awalnya kamu jadi reporter, kemudian tiba-tiba kamu menjadi CPNS, kesannya apa tuh? Perubahannya apa? Ya, yang pertama mungkin agak kaget dengan budayanya ya. Karena kan kalau jadi ASN itu kita benar-benar harus ikutin aturan, terus kemudian lingkungan birokrasinya juga mengikuti aturan kayak gitu. Sedangkan kalau di tempat pekerjaan sebelumnya gitu kan mungkin kita agak sedikit bebas atau agak sedikit fleksibel gitu terkait dengan aturan gitu. Kayak misalkan ketika kerja di tempat sebelumnya itu kan kadang kalau kita manggil seseorang kita cukup dengan nama Pak terus nama gitu kan. Kalau di birokrasi mungkin kita tetap harus menyebut dengan jabatannya, Pak Kepala Biro, Pak Kepala Bagian, Pak Sekjen, seperti itu kan. Kalau di tempat kerja ya lebih ke ini sih, ke budayanya gitu. Kebudayanya kan. ya. Terus kemudian juga pakaian memang benar-benar Monoton ya, hitam putih diatur, gitu ya, kan. diatur sedemikian mungkin, rapi, seragam seperti itu. Kalau Nina sendiri gimana? Ya hampir sama sih Pak. Kalau misalnya saya kan lamanya di swasta, jadi pas ditempatin di sini, birokrasinya terasa banget gitu ya. Terus ya kayak Mas Danang yang bilang tadi, bajunya juga diatur, sampai baju pun
kita harus pakai seragam, harus lengkap dan sebagainya. Kalau misalnya untuk di pekerjaan sendiri sih karena belum ditempatkan di bidangnya masing-masing, jadi sampai sekarang sih masih mengenal DPD itu seperti apa. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, kalian harus sering-sering browsing ya. Kalau nggak ke perpustakaan, kita ada perpustakaan di lantai 2, baca-baca tugas dan fungsinya DPD itu seperti apa gitu kan. Terus tugas dan fungsinya sekretariat jenderal itu seperti apa sebagai supporting system anggota dewan. Nah, terus terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kira-kira ada inovasi apa yang bisa kalian sumbangkan untuk DPD ini? Betul. Inovasi ya. Ya terkait dengan inovasi sih ya karena memang saya belum ditempatkan di tempat yang sesuai dengan formasi awal. Ya kalau saya sih pertama ya mengikuti aturannya terlebih dahulu. Mungkin saya juga akan mempelajari terkait dengan aturannya seperti apa, dan kalau memang nanti ada hal yang memang perlu diperbaiki atau jadi evaluasi gitu ya tentunya saya juga berharap bisa memberikan yang terbaik gitu buat di tempat saya nanti ditempatkan seperti itu. Inovasinya apa ya? Kalau ditanya inovasi ya mungkin coba untuk ini kali ya, agar bagaimana pengelolaan barang milik negara bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Tapi saya juga tidak dapat pungkiri harus belajar dulu seperti itu. Ya pastinya ya. Pasti dong. Kalau Dina gimana? Inovasi, kalau misalnya saya sih ini sih lebih ke biasanya orang-orang itu lebih mengenal ke DPR atau MPR. Nah, DPD sendiri kan maksudnya belum banyak yang kenal. Mungkin untuk dari DPD-nya sendiri lebih lebih mengenalkan lagi ke orang-orang gitu. Mungkin melalui media sosial karena sekarang kan anak-anak remaja itu udah mulai pakai media sosial, itu mungkin bisa jadi sarana buat mengenalkan DPD. Ya, menarik banget emang ya. Emang media sosial ini emang udah jadi alat strategis, ya kan? Ngomong-ngomong soal media sosial, udah pada nge-add akun medsosnya DPD belum nih? Udah ya. Ada Instagram, Facebook, Twitter, terus ada YouTube Kabar Senator ya. Itu terus aja di-like, di-share ya. Biar masyarakat Indonesia tahu kalau ada lembaga di sini, lembaga yang netral, non politik, yang emang tugasnya pure untuk mengaspirasikan, pure untuk membawa aspirasi masyarakat daerah ke kancah nasional. Nah, itu aja mungkin ya, cukup. Mungkin ada satu lagi, mungkin ada closing statement mungkin bagi para sobat senator yang bercita-cita ingin menjadi PNS. Apa nih trik and triknya biar keterima gitu? Tip and tricksnya ya pasti belajar, terus kemudian berdoa, minta doa juga sama orang-orang tersayang gitu seperti orang tua, adik kakak seperti itu. Terus kemudian ya banyak-banyak berdoa kali ya. Banyak-banyak berdoa ya. Berdoa dan berusaha ya. Berdoa dan berusaha. Insya Allah ya. Oke. Kalau Nina nggak ditanya? Oh iya, Nina gimana Nina? Udah dijawab nih sama Mas Dana. Intinya berdoa dan berusaha ya. Siapa tahu ada trik khusus. Trik khususnya banyak-banyak belajar. Belajar ya. Iya, belajar. Soalnya sekarang bukan dilihat dari nilai lagi nih, tapi kita juga di ranking. Jadi kalaupun nilainya tinggi tapi rankingnya ada yang lebih tinggi dari kita, tetap aja kita nggak akan bisa masuk. Jadi jadilah yang terbaik. Jadi yang terbaik. Belajar, berusaha, berdoa, jadilah yang terbaik. Yes. Dan satu lagi boleh? Satu lagi boleh. Ya, kita sih berharap sebagai keluarga baru dari Sekjen DPD RI ini bisa diterima. Terus kemudian juga mudah-mudahan dengan kehadiran kami sebagai CPNS di Sekjen DPD RI dapat meningkatkan pelayanan dan juga menjadi bagian Sekjen DPRD sebagai support system dari Kedewanan DPD RI. Itulah tadi perbincangan kita bersama dua sahabat kita CPNS Angkatan 2021, Danang dan Nina. Cukup sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa Sobat Senator untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info terbaru dari YouTube Kabar Senator. Saya Indah. Saya Tias. Salam dari daerah untuk Indonesia.